Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Panitia Pelaksana Pidato Kebangsaan, yang terhormat Kepala Sekolah SMA BPI 1 yang telah mempersilahkan saya mengikuti lomba pidato ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat hingga saat ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabat, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda sebagai Penggerak dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru melalui Gerakan Bela Negara. Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu adalah sepenggal kata dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang masih berpengaruh hingga saat ini. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2020. Sumpah Pemuda merupakan salah satu pilar utama bangsa Indonesia terhadap berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda juga tidak terlepas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia patutnya berterima kasih kepada para pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 yang telah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Inilah hakikat persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sebagai pemuda dihadapkan dengan aturan hidup baru yang harus hidup rukun dengan pandemi COVID-19 ini. Kebiasaan hidup sehat ini harus dimulai dari masyarakat dan setiap individu agar kelak menjadi norma sosial dan norma individu baru di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman seperjuanganku, hal ini tentu saja tidak akan terjadi apabila kita tidak mau bersama-sama menerapkan kebiasaan baru ini. Menganggap perbedaan di masyarakat seolah menjadi penghambat. Maka dari itu, kita harus bisa menanamkan nilai kebangsaan dan nilai semangat gotong royong terhadap diri kita. Tentu saja kita tidak akan bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini apabila kita masih memikirkan diri kita sendiri dan masih melihat perbedaan itu sebagai hambatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kita harus percaya diri, kita harus bisa bersama-sama membiasakan kehidupan baru ini agar terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan kembali ke keadaan seperti semula. Bela negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, apakah kita sudah membela negara kita? Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang bersorak-sorai membela negara demi menciptakan negara Indonesia yang damai, tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari mereka yang mengatakan mereka membela negara mereka, tapi sebenarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma terhadap negara kita ini, negara Indonesia. Teman-teman seperjuanganku, alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan pembelaan negara tidak hanya dengan bersorak-sorai, tapi dengan melakukan tindakan-tindakan nyata seperti hal-hal kecil. Contohnya saat ini memberikan edukasi tentang pola hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Atau juga bisa dengan memberikan edukasi tentang adaptasi kebiasaan baru agar terciptanya suasana yang lebih kondusif. Taat akan aturan dan hukuman di masa new normal seperti ini juga termasuk dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai motor penggerak bangsa harus sanggup untuk meningkatkan rasa percaya diri, rasa pembelaan negara kita terhadap negara kita.
Kita yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa harus bisa mengajak warga negara lainnya, harus bisa membawa mereka untuk meningkatkan rasa pembelaan negara mereka di dalam diri mereka sendiri juga. Karena yang paling berpengaruh di negara adalah kita sebagai generasi muda. Kita harus bisa mengubah mindset kita agar kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja, tapi mulai memikirkan kepentingan bersama agar kembalinya Indonesia atau mungkin bahkan lebih majunya Indonesia sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Kawan-kawan seperjuanganku, untuk menciptakan warga negara yang lebih kondusif, kita harus sadar akan diri kita masing-masing. Kita harus bisa maju bersama untuk menciptakan warga negara yang lebih baik, to be good citizenship. Kita harus mulai mencintai dan mendukung negara Indonesia karena ini adalah negara tercinta kita. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.